Anak Michael Jordan. Itu adalah julukan bagi bintang tim NBA Miami Heat ini, yaitu Jimmy Butler. Meskipun punya masa kecil yang suram, di mana ia diusir oleh ibunya sendiri dan tak punya tempat tinggal, namun ia bisa melewati semua itu hingga sekarang menjadi calon legenda NBA. Dan benar saja, ia berhasil membalaskan dendamnya untuk orang-orang yang pernah berani membuat onar kepadanya. Akan kami bahas dalam episode kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Jimmy Butler versus Bucks. Jimmy Butler juga punya persaingan ketat dengan tim Milwaukee Bucks yang selalu menjadi raja wilayah timur karena mereka punya mantan 2 kali MVP NBA Giannis Antetokounmpo, All-Star Jrue Holiday, Brook Lopez, dan Chris Middleton. Persaingan mereka dimulai pada 2020, di mana di musim itu Giannis menjadi back-to-back MVP. Lalu Heat serta Bucks bertemu di ronde 2 playoff wilayah timur. Bucks tentu difavoritkan oleh semua orang untuk dengan mudah melibas Heat. Sehingga Butler pun ingin menjadikan itu sebagai motivasi untuk membungkam Bucks dan mengeliminasi mereka, lalu melaju ke final NBA. Namun pada playoff 2021, keadaan berbalik 180 derajat. Heat dan Bucks bertemu di ronde pertama playoff, namun ini yang terjadi. Axel Toupon out of France, 3-year player for the Bucks. After being eliminated by the Heat, they sweep Miami. First time. Heat pun dieliminasi 4-0, tak berkutik sama sekali oleh Bucks. Hal ini tentu membuat Butler malu dan dendam. Namun untungnya mereka bertemu lagi di playoff 2023. Tapi di sini Bucks sangat perkasa di mana mereka adalah tim peringkat 1 wilayah timur, sedangkan Heat adalah peringkat 8 yang bahkan hampir tak masuk playoff karena mereka sempat kalah di pertandingan play-in pertama. Semua orang lagi-lagi berkata Bucks akan melibas Heat 4-0, paling mentok 4-1. Apalagi mereka punya Jrue Holiday, sang All-Star yang dikatakan sebagai defender terhebat di NBA, yang ditugaskan menjaga Butler nanti. Tapi inilah yang terjadi. Miami shooting 60%, getting Vincent Butler foul. Done what they have wanted to do, come to Milwaukee. Available, and then it's a collaborative decision between basketball players' basketball IQ. Butler drives, a finish with the left hand, 30. You can't imagine the next 48 hours, the intrigue and the drama. Will Giannis play in Game 4? Will Jimmy be healthy enough to play? The last 6 make it the last 8 for Miami. This is the tie-in, and we're tied at trying to pick up the offensive foul, and Jimmy and Drew still going back and forth. Miami's gonna win it! Miami's won it! Over the top to Butler, up and in! Rises, fires, knocks it down! And then the stare down, knocks the jumper down, and then stares Holiday. Allen has it, down the lane, he ran out of time, the Bucks go down the shot! Yap, Heat yang di peringkat 8 berhasil mengeliminasi Bucks di peringkat 1. Heat menjadi tim peringkat 8 ke-6 dalam sejarah NBA yang bisa melakukan ini. Jimmy Butler versus Celtics. Pertarungan antara Miami Heat dan Boston Celtics sebenarnya sudah dimulai sejak 2020 juga. Dalam rentang waktu 3 tahun, tim ini bertemu 3 kali di playoff, semuanya di final wilayah timur. Pada 2020, kedua tim bersaing dengan sangat sengit hingga game 7. Namun Butler berhasil membawa Heat menang melaju ke final NBA. Pada 2022 terjadi sebaliknya, di mana Butler dan Heat lah yang harus dikalahkan oleh Celtics yang melaju ke final. Padahal hanya tinggal 1 tembakan saja Butler bisa membawa Heat melaju ke final. Setelah mereka dieliminasi, Butler berkata ini. We had enough. Next year, we will have enough, and we're gonna be right back in the same situation, and we're gonna get it done. Interview ini Butler katakan pada 2022, dan pada 2023 hal itu benar-benar terjadi, di mana Celtics dan Heat bertemu lagi. Mungkin hal ini membosankan bagi para fans, tapi tentu sering bertemu saat playoff menumbuhkan benih dendam bagi para pemain-pemain Celtics dan Heat, terutama Jimmy Butler. Sebelum final wilayah timur 2023 dimulai, tentu semua orang memilih Celtics untuk menang. Karena saat regular season, Heat hanyalah tim peringkat 8 wilayah timur yang hampir nggak masuk playoff dan dianggap beruntung bisa melaju sejauh ini. Sedangkan Celtics jauh di peringkat 2 wilayah timur. Dan ketika game 1 dimulai, pemain Celtics Grant Williams berani-berani melakukan ini ke Butler.
Kalau kamu melihat replaynya, Grant Williams membacoti Jimmy Butler. Dan inilah reaksi Butler. Dan ternyata Williams tidak tahu bahwa ia telah menyulut api dendam Butler. Di mana tepat di possession selanjutnya, Butler melakukan ini. Williams defends Butler, a bump, the grind, the gyration, and the two in the foul. And they're having worse. Look at this. Nose to nose, eye to eye. Butler will take it into the defense of Grant Williams. Shot clock at 4. Here he accelerates and finds 2. Down against Grant Williams and got all the way to the cup. Butler drives on Grant Williams, and a 15-footer will tie it at 100. Williams the defensive assignment. This is what he wants. Inside for the lead. He got it. That's what he wants. Grant Williams on The Celtics 4, 123-116. Tak hanya itu, di game selanjutnya, Butler juga melakukan ini. Dan sebenarnya bukan hanya Williams yang berani-berani bacot ke Butler, tapi juga center Celtics yaitu Al Horford. Saat game 1 di quarter kedua, Horford melakukan ini. Ya, Horford menyuruh Heat melakukan timeout karena timnya akan segera kalah. Tapi selain Butler berhasil mengalahkan Celtics di game 1, saat game 3 Butler membalas Horford dengan ini. Jimmy Butler moonwalks back to half court. What does he do? Takes the knee. Dan ya, Celtics pun akhirnya dieliminasi saat game 7 dan Butler bersama Heat melaju ke final NBA. Butler versus TJ Warren. Mungkin kamu tidak tahu pemain TJ Warren. Dia sebenarnya sempat menjadi pemain muda yang potensial dan hebat saat bermain di Suns dan Pacers. Warren juga sempat masuk All-NBA Bubble Team, di mana saat musim reguler NBA berjalan di bubble pada 2020, ia bermain sangat hebat. Salah satunya mencetak 50 poin dalam satu pertandingan. Namun Warren pernah mencoba berbuat onar kepada Butler pada Januari 2020 dengan melakukan ini. Here comes Butler, Warren spinning him around, and Butler not happy with that, had to be restricted. Need Jimmy to calm down here. He's just too important to the team. Warren melanggar Butler dengan sangat keras dan hampir membuatnya cedera. Lalu terjadilah ini. And Warren right back on Butler. Oh, Jimmy put a shoulder into the chest of Warren, and then Warren just got himself tossed out of the game for taunting. Warren pun dikeluarkan. Namun hal ini tentu membuat dendam bagi Jimmy Butler. Hingga pada bubble NBA pada Juli hingga Agustus 2020 dimulai, Warren tiba-tiba meledak dan membawa Pacers melaju ke playoff. Dan ternyata Heat dan Pacers bertemu di ronde pertama wilayah timur. Dan Butler pun tentu masih ingat jelas apa yang dilakukan Warren kepadanya. Dan ia melakukan ini. The number 8 seed shot the team with the best record in the NBA, the Bucks, 122-110. Warren engulfed by Butler, and once in the second. That's Butler, another three. It's good. In the first 2 games. Shot clock down to 3. Jimmy Butler hangs. No, gets his own. Butler eases himself open. Leaves it for Warren, and a block by Jimmy Butler. The Miami Heat with their first playoff series win since 2. Butler menyapu bersih Pacers dan Warren 4-0 di playoff. Dan kalian juga tahu bahwa karir Butler dan Warren berubah sangat berbeda setelah ini. Butler berkembang menjadi legenda NBA, sedangkan karir Warren jatuh karena cedera parah. Butler versus tim sendiri. Sebelum di Miami Heat, Butler memang sudah menjadi pemain yang hebat, tapi ia sering berpindah-pindah tim. Ia sempat berpindah ke 4 tim berbeda hanya dalam 3 tahun saja. Pertama adalah tim Chicago Bulls, tim yang membesarkan namanya menjadi seorang All-Star. Ia menjadi Most Improved Player NBA 2015 di sana. Namun pada 2017, Bulls dan Butler mengalami kemerosotan, di mana meski mereka punya 3 legenda NBA yaitu Rondo, Wade, dan Butler, tim ini hanya berada di peringkat 8 wilayah timur dan dieliminasi ronde pertama playoff. Setelah mereka dieliminasi, Butler bertengkar dengan para manajer serta pelatih Bulls. Mulai dari ia tidak cocok dengan strategi dari pelatih Bulls, lalu ia tidak setuju bahwa di musim selanjutnya, Bulls akan melakukan rebuild,
sehingga Bulls akan mengeluarkan bintang-bintangnya dan mulai mendapatkan pemain-pemain muda baru. Itu artinya Bulls akan menjadi tim yang cupu. Butler tidak setuju dengan arah Bulls itu, sehingga Butler pun di-trade oleh Bulls ke Minnesota Timberwolves. Namun di tim ini justru Butler malah makin dibenci semua orang. Pada 2018, ia memang langsung membawa Timberwolves jadi hebat dan masuk playoff, pertama kali sejak 2004. Namun ia dieliminasi di ronde pertama. Dan saat off-season, ternyata terkuak bahwa Butler tidak suka dengan rekan setimnya sendiri, terutama Andrew Wiggins dan Karl Towns. Butler menganggap mereka adalah pemain muda yang malas. Karl Towns lebih suka bermain game daripada latihan. Hingga di suatu latihan gabungan antara tim G League Timberwolves, pelatih Wolves saat itu menyuruh starting five Wolves termasuk Butler bertanding melawan tim G League itu. Namun Butler menolaknya karena ia tidak mau main dengan Wiggins dan Towns. Ia justru mau satu tim dengan tim G League. Dan benar saja Butler membawa tim G League itu menang jauh atas starting five dari Timberwolves. Wow! Setelah Butler menang, Butler langsung mengejek semua pemain dan pelatih dengan berkata, "Kalian tak bisa menang tanpaku, bayar aku." Karena memang saat itu Timberwolves masih tak yakin akan memperpanjang kontrak Butler yang segera habis. Dan ternyata Timberwolves pun lebih memilih bintang-bintang muda mereka dan men-trade Jimmy Butler ke Sixers. Setelah hanya semusim Butler di sana. Tapi pengkhianatan tim Butler kepada Butler tak berhenti di situ. Di Sixers pun Butler membentuk Big Three Butler, Embiid, dan Simmons. Tim ini melaju ke ronde 2 playoff 2019, dan kalau saja tembakan Kawhi Leonard yang ini tidak masuk, Sixers dikatakan bisa menjadi juara NBA, karena Raptors tahun itu juara NBA. Namun saat di akhir musim, lagi-lagi Sixers dihadapkan dua pilihan. Ingin memperpanjang kontrak Tobias Harris yang tidak pernah All-Star sama sekali, atau Butler yang saat itu 4 kali All-Star. Dan ternyata Sixers memilih memperpanjang kontrak Harris dan mengeluarkan Butler ke Heat. Hal ini tentu membuat dendam besar di hati Butler. Dan pada playoff 2022, Heat bertemu dengan Sixers. Dan Butler melakukan ini. Butler in transition. Draws the foul. Count the basket. Jimmy Butler got it to go. Since that three at the end of the first quarter. Jump stop. Butler connects from the mid-range. He's got 23. The defense has been terrific by Miami. They have not let up. All of the blue jerseys. And then a dagger. No good. And the Miami Heat for the second time in the last 3 years going to the... Butler mengeliminasi Sixers, mantan tim yang mau membuangnya. Dan saat berjalan ke locker room, Butler berkata ini. Akibat hal ini, Harris tak pernah membawa Sixers melewati ronde 2 playoff. Meski mereka punya Ben Simmons, MVP Joel Embiid, bahkan dengan MVP James Harden pun juga tak bisa. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas. Diproduksi dengan detail yang sangat tinggi. Lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya. No tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.